rasakan ini. Sebentar lagi, perempuan itu akan segera dioperasi. Cuma Tuhan yang tahu bagian tubuh mana yang akan diambil Nabi. Kalau anak saya masih di sini, terus yang dibawa ke ruang operasi siapa? Ini salahku, Mas. Aku sudah terlalu bodoh. Aku membiarkan Aisyah memancing Arif supaya aku bisa ketemu ibu. Sekali lagi aku lihat Aisyah dalam bahaya. Karena perbuatan kamu. Kamu adalah orang yang pertama aku cari. Ingat. Oh ya, Ismar. Aku boleh tahu keluargamu tinggal di mana? Semua keluargaku itu tinggal di Australia. Mereka pindah beberapa waktu yang lalu. Aku sekarang di sini untuk survei pasar. Aku harus melihat pasar di sini tuh kayak gimana. Ya, mayoritas keluargaku tuh pebisnis. Mereka tertarik untuk beli beberapa perkebunan teh di sini. Karena suatu saat nanti mereka akan balik ke sini. Wah, kalau masalah itu aku bisa bantu kamu. Mas, ada Bisma. Suaminya Risma. Orang yang sudah melukai ibu kamu. Ajar. Kamu yang kurang ajar. Kalau saja aku tidak ingat perkataan adikku. Sudah habisi kamu. Aku gak pernah takut. Aku takut sekali, Bisma. Andai kamu tahu apa yang aku mau lakukan sama kamu sekarang. Tapi sayang, aku harus melepasmu. Sekarang kamu pulang ke rumah. Urus istrimu yang gila itu. Dan ketika ibuku udah keluar dari rumah sakit, aku akan datang ke rumahmu menjemput istrimu. Dan aku akan jual dia seperti aku menjual anakmu yang cantik itu. Benar kata Aisyah. Aku janji sama dia untuk bisa lebih bersabar dan tidak boleh gegabah. Kenapa? Hah? Kamu mau pukul aku? Ayo, pukul. Pukul aku, Bisma! Pukul! Stop. Arif, kamu jangan kurang ajar ya. Jangan kamu pikir aku takut sama kamu. Kurang ajar ya kamu. Kamu berani maki-maki adik ipar kamu sendiri. Diam, kamu jangan ikut campur. Ayo Mas. Kamu baik-baik aja kan? Orang-orang itu gak punya sopan santun. Gak punya adab. Gak mengerti perjanjian. Yang mereka tahu, misal. Bahasa kekerasan, itu aja. Iya, udah kamu sabar ya. Aku ngerti banget perasaan kamu. Sekarang kamu mendingan pulang aja ya. Karena ibu khawatir banget sama kamu, Mas. Kamu tenang. Aku pasti jagain Aisyah. Aku ada di sisi kamu, Mas. Aku juga. Aku pengen meringankan beban kamu dengan hal-hal yang gak penting ini. Kamu tenang ya, sekarang kamu pulang. Nanti aku sama Aisyah. Baik. Aku percaya sama kamu. Kamu pergi ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajar Sakina itu. Berani dia maki-maki aku depan kamu. Perempuan itu sudah gila. Dia berani menginjak-injak kehormatan keluarga aku sekarang. Kamu jangan emosi kayak gitu. Kamu harus tenang. Kamu tunggu momen yang tepat untuk membereskan dia. Dia itu janda kakak kamu. Jadi, cara mengatasinya itu harus dengan cara yang berbeda. Apa maksud kamu? Sekarang lebih baik kamu ke kamar ibu kamu. Nanti aku akan kasih tahu cara membereskan orang seperti itu.
Baik kalau begitu. Aku akan ke kamar ibu. Aku permisi dulu ya. Anak-anak ini kenapa nggak pernah dengerin aku? Dia malah pergi. Selalu mencari masalah. Aku harus kasih tahu Ningrum kalau Restu adalah anaknya. Aku harus kasih tahu Ningrum kalau aku sudah menukar anaknya dengan anak Burahayim. Mas, sekarang saatnya menggunakan Mila. Aisyah udah selamat. Rencana pertama kita udah gagal. Sekarang saatnya rencana kedua yang harus kita lakukan. Oke, aku ngerti. Kita jalankan rencana ini sama-sama. Mereka seharusnya tidak pergi ke pemakaman Hendra. Hendra itu yang membunuh Amir. Dan sekarang dia tewas. Tapi yang menanggung akibatnya adalah keluargaku. Sekarang Bisma Aisyah belum juga pulang. Ya Allah. Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah bikin keluarga Ningrum menderita. Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya, ya Allah? Aku harus memberitahu Ningrum rahasia masalah Restu dan Aisyah. Aku harus mengatakan rahasia ini. Aku bisa gunakan ranting itu. Ya, ranting itu. Aku harus memberitahu Ningrum yang sesungguhnya. Akhirnya rahasia besar ini akan terbongkar. Ranti, apa yang kamu lakukan? Hah? Restu anak Ningrum, Aisyah anak Rahayu. Restu anak Ningrum, Aisyah anak Rahayu. Aku menukarnya saat mereka lahir. Ningrum, kamu harus tahu ini. Baca ini. Kamu kesini. Ayo ikut aku. Baca tulisanku, Ningrum. Ada apa, Ranti? Ah? Kenapa? Ada apa? Ya Allah. Assalamualaikum. Bisma. Bisma, dari mana aja kamu? Hah? Mana Aisyah? Hah? Tenang dulu, Bu. Aisyah baik-baik aja, sekarang di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit? Kenapa dengan Aisyah? Hah? Ada apa? Aisyah nggak apa-apa, Bu. Cuma perlu istirahat aja. Ibu mau lihat Aisyah di rumah sakit. Ibu mau lihat sekarang. Ayo. Bu, tenang dulu ya, Bu ya. Aisyah baik-baik aja lagi istirahat di rumah sakit. Nanti kalau jam besuk, aku akan bawa Ibu ke sana. Enggak, Ibu mau sekarang. Bisma, ya Allah. Ada apa lagi? Alhamdulillah, Bu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa sulit sekali membuka rahasia ini, ya Allah?
Ya Allah, syukurlah Aisyah selamat. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan Aisyah, ya Allah. Restu, terima kasih ya. Karena kamu selalu ada untuk aku. Aku nggak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Cinta adalah harapan satu-satunya di sini. Semoga cinta mereka terus berkembang selamanya. Jadi Aisyah selamat. Kurang ajar. Mas, kamu lihat apa sih? Aisyah. Aku heran sama dia. Bagaimana dia bisa selamat? Setiap kali aku merencanakan sesuatu, dia pasti bisa lolos. Adikku Restu tuh memang bodoh. Kamu lihat ya sekarang. Menemani Aisyah jalan seperti petani biasa. Aisyah itu udah mempengaruhi dia. Udah memperbudak Restu. Mungkin aja mereka lagi jatuh cinta. Emang kamu nggak pernah ya merasakan jatuh cinta? Cinta. Cinta itu cuma untuk orang yang sederajat. Emangnya aku nggak sederajat sama kamu? Oh, kamu beda. Kamu mengerti aku. Kamu bantu aku. Kamu tahu apa yang aku butuhin. Aku rela jadi pengikut kamu dengan senang hati. Bagus, Arif. Kamu sudah memakan umpanku. Tapi aku belum kamu kenalin kan sama ibu kamu? Oh iya, aku sampai lupa gini. Jadi kalau gitu aku kenalin sama ibu aku ya. Yuk. Yuk. Bu. Bu. Ibu mau ngapain, Bu? Ibu nggak betah di rumah sakit ini. Ibu dirawat di rumah aja ya, Rif. Kalau aku jadi tante, pasti akan lakukan hal yang sama. Mana betah lama-lama di ruangan seperti ini. Siapa orang ini sebenarnya? Berani sekali dia berkomentar. Bu, tangan ibu tuh masih sakit. Ibu nggak boleh kemana-mana. Aku panggil dokter dulu ya, Bu ya. Semara, tolong jagain ibu dulu ya. Ada yang bisa saya bantu, Tante? Sepertinya kamu dan anakku semakin dekat ya. Anakku Arif, berterima kasih kamu sudah menolongnya. Bagaimana kamu bisa ada di hutan itu? Oh, saya lagi berburu, Tante. Memang saya suka sekali kegiatan-kegiatan seperti itu. Kamu sepertinya orang yang berpendidikan. Kenapa memilih untuk tinggal di kampung? Oh, kebetulan semua keluarga saya berniat pindah ke daerah sini. Kenapa dia melihat apa seperti itu? Apa dia curiga sesuatu? Sebaiknya aku segera pergi aja. Tante, aku mau nyari Mas Arif dulu ya. Orang ini terlalu banyak bertanya. Tunggu saja sampai aku ke rumahmu dan menjawab semua pertanyaan kamu. Permisi, Tante. Gila. Lihat nih, Om bawa apa buat kamu. Ada permen, ada coklat. Ini semuanya buat kamu, ya. Kamu makan, oke? Apa, Dek? Kamu gak suka makanan ini? Enggak, Om. Mila mau ketemu sama Ibu. Ibu pasti cemas nyariin Mila. Gimana kalau Om ajak mama kamu ke sini supaya kamu bisa ketemu dia? Di sini kan aman. Bener. Om bisa bawa Ibu ke sini? Oh iya dong. Bisa. Apa yang nggak bisa? Tapi kamu harus nurut sama Om. Iya, Om. Tapi gini, kalau kamu mau ketemu Mama, kamu harus bantuin Om dulu. Bantu apa, Om? Mama kamu kan nggak percaya nih sama Om. Nah, supaya dia percaya sama Om,
kamu nanti Om rekam suaranya di sini, kamu teriak-teriak panggil dia. Nanti kalau udah jadi, Om tunjukin ke mama kamu, biar dia percaya sama Om. Maksud Om? Aku akan menggunakan rekamannya untuk permainan ini. Tuh. Ibu, Mila kangen sama Ibu. Ibu kapan jemput Mila ke sini? Ibu datang sama Om ini ya. Om ini baik banget. Om ini yang udah tolongin Mila. Datang ke sini ya, Bu. Pintar kamu deh. Udah cukup. Ya udah. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya, Dek. Ya, Om. Restu anak Ningrum, Aisyah anak Rahayu. Aku menukarnya pada saat mereka lahir. Sayang. Sayang, ini aku. Kamu makan dulu ya, pasti kamu lapar banget belum makan. Sayang, kamu kenapa? Aku mau ketemu Mila. Aku mau ketemu anak aku. Jangan, Minggir. Risma, jangan, Risma. Iya, aku akan bawa Mila ke sini hari ini juga. Aku bawa Mila, sayang. Hari ini. Bener? Iya. Bener. Kamu, Mila. iya. Kamu nggak mau kan nanti Mila datang ke sini kamu nggak ada? Ya, kamu tunggu dia di sini ya. Tenang ya. Risma, kasihan sekali dia. Aku harus melakukan sesuatu agar dia bisa normal lagi. Risma, gimana keadaan Risma? Risma masih depresi. Mau kemana kamu? Aku mau beli beberapa obat untuk Risma. Ya, pergi ya. Assalamualaikum. Akhirnya pergi juga dia. Rencana aku pasti akan berhasil. Bu, Mila kangen sama Ibu. Ibu kapan jemput Mila ke sini? Mila? Udah pulang. Mila, aku harus ketemu sama Mila. Mila, Mila. Sini ya, Bu. Buka pintunya, Bu. Ibu, Mila udah pulang, Bu. Aku harus ketemu sama Mila. Ibu buka pintunya, Bu. Iya, Risma. Kamu istirahat aja ya, nak. Jangan banyak pikiran. Bu, aku mohon, Bu. Masa Ibu nggak bisa dengar suaranya Mila sih, Bu? Itu ada suaranya Mila, Bu. Aku mohon, Bu. Buka pintunya. Buka, Bu. Aku ketemu sama Mila, Bu. Gak ada suaranya, Risma. Ibu gak dengar apa-apa kok. Kamu istirahat aja ya, nak. Aku harus ketemu sama Mila. Itu ada suaranya Mila. Mila. Ternyata berhasil juga pancinganku. Mila? Mila, kamu di mana, Mila? Mil? Kamu? Kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Tapi kebetulan aku tahu anak kamu ada di mana. Orang jahat. Aku bukan orang jahat. Kalau kamu nggak percaya, dengerin ini. Mila kangen sama Ibu. Ibu kapan jemput Mila ke sini? Ibu datang sama Om ini ya. Om ini baik banget. Om ini yang udah tolongin Mila. Datang ke sini ya, Bu. Kamu mau ketemu dia?
Ya udah, kamu ikut aku sekarang. Aku bawa kamu ketemu dia. Ya, ya, ya. Silakan. Makasih ya. Ya, sama-sama Aisyah. Senang rasanya lihat kalian berdua. Dua manusia yang penuh cinta dipersatukan. Kalian pasangan yang beruntung. Masih banyak orang-orang di luar seumur hidupnya mencari belahan jiwa, tapi nggak ketemu juga. Walaupun ada kesulitan, tapi selalu aja ada kemudahan yang bisa kita lewati. Alhamdulillah. Andai semua kondisinya berubah menjadi damai, aku yakin pasti akan lebih menyenangkan. Tapi kedamaian dalam kehidupan kita sekarang ini rasanya mahal sekali harganya. Iya Mbak, kami tetap akan mengusahakannya. Karena aku juga nggak mau sih ada selalu pertikaian antara keluarga kami. Dan kami sudah melakukannya. Walaupun itu membuat Bisma dan Restu lumpuh seumur hidup. Apa maksud kamu, Mbak? Mas, aku mohon kalau Mas Bisma masih sayang sama aku, jangan lakukan itu. Jangan membuat masalah lagi sama Mas Arif. Mas Bisma, Restu, aku minta kalian berjanji. Jangan dendam lagi sama Mas Arif. Baik, aku nggak akan balas dendam. Kalau gitu aku minta kalian bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan itu lagi. Baik, aku berjanji demi Allah. Aku nggak akan menuntut balas. Aisyah, apa kamu paham? Perjanjian yang kamu buat untuk Restu dan Bisma itu bisa melumpuhkan mereka. Dan itu artinya bisa membuat Arif bisa berbuat macam-macam. Tapi perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak masuk akal, Mbak. Iya, Mbak tahu kok. Tapi kan kamu juga harus ngerti situasinya. Selama ini kan cuma Bisma dan kamu yang berani melawan keluarga Rahayu. Lalu tiba-tiba ada perjanjian kalau kalian berdua ini nggak mau ngelawan Arif. Apa ini nggak membuat Arif semakin enak? Semakin bebas dia berbuat macam-macam, ya kan? Tapi Mbak, aku nggak pernah melarang mereka untuk membela dirinya masing-masing kok. Iya, tapi Bisma dan Restu itu kan sangat mencintai kamu, Aisyah. Mereka berdua itu pasti nurut apa kata kamu. Meski mereka tahu kalau ini akan melumpuhkan mereka berdua. Terus aku harus bagaimana, Mbak? Batalkan perjanjian itu, karena nggak ada cara lain. Baiklah Mbak, kalau gitu. Aku akan membatalkan perjanjian tadi. Dan membiarkan mereka untuk membela diri jika terjadi masalah. Itu lebih baik. Nanti Mbak juga mau sampaikan sama Bisma ya. Kini ku sadari rasa ini tak mungkin dapat terwujud dalam kisah kasih kita. Aisyah, kita lihat aja. Kamu punya berapa nyawa? Kamu berurusan dengan orang yang salah. Siap-siap aja. Kamu menanggung semua akibatnya.
apa-apa kan sayang? Mila takut, Bu. Kangen sama Ibu. Kangen sama kamu. Dan sekarang Mila ikut pulang aja ya sama ibu. Semua orang udah kangen sama Mila. Risma, kamu nggak mau kan sampai bajingan itu kembali menemukan Mila? Gimana kalau kamu ketemu dia di jalan? Bisa-bisa kalian berdua dijual sama dia nanti. Gak mau. Mila anak aku gak mau sampai Mila diculik lagi terus. Ya, tapi faktanya bajingan itu udah 2 kali menculik Mila. Nah kalau sampai diculik lagi, kali ini aku nggak tahu apa aku bisa menyelamatkan dia atau tidak. Jadi mulai sekarang, lebih baik Mila tinggal di sini sama aku. Aku akan atur supaya kamu bisa ketemu dengan dia. Kamu gak usah khawatir, dia aman di sini. Bu, Om ini baik kok. Om ini nggak jahat kayak Om Arif. Mila di sini disayang. Ya udah kalau emang itu yang terbaik untuk Mila. Ya udah, kalau gitu kita keluar aja sekarang, biar Mila bisa istirahat. Mila, ibu pulang dulu ya. Kamu gak usah khawatir, percaya sama aku. Mila aman di sini. Dan soal musuh kita, itu udah aku urus. Suatu saat nanti, kamu akan bisa bawa dia pulang dengan aman. Tapi dengan satu syarat. Jangan bilang siapapun tentang keberadaan dia di sini. Dan kamu harus janji itu. Janji. Ya udah, kalau gitu, kamu pamit sama dia ya. Mila, ibu pulang dulu ya. Mila di sini. Ibu janji nanti ibu bakal datang ke sini lagi ketemu Mila. Iya, Bu. Ibu sayang Mila. Mila, tidur gini kamar, ya? Ya, Om. Kapan musuh kita akan kita urus? Mestinya kamu bertanya, apa kamu tahu siapa musuh kamu? Ya, aku tahu. Musuh terbesar kita adalah Rahayu dan juga Arif. Kamu tahu kenapa mereka jadi jahat seperti itu? Itu karena seorang perempuan. Perempuan? Siapa dia yang udah membuat semuanya jadi kayak gini? Kamu tahu dia siapa? Aisyah. Aisyah. Dia adalah musuh nyata dalam hidup kamu. Anak kamu diculik. Itu gara-gara Aisyah. Kamu gak bisa tinggal sama Mila. Itu semua gara-gara Aisyah. Kamu mau Mila pulang dan tinggal sama kamu lagi? Kamu harus menyingkirkan Aisyah sekali dan untuk selamanya. Ya, tapi gimana caranya? Itu soal gampang. Kamu lihat foto-foto ini. Kamu geser aja. Bisa kan? Dia sedang sakit. Dia dirawat di rumah sakit itu. Nggak ada orang lain di sana kecuali Aisyah. Itu kesempatan yang bagus buat kamu untuk balas dendam. Sekarang dia ada di mana? Aku nggak tahu dia ada di mana. Kamu gak usah khawatir. Aku akan bawa kamu ke sana. Sampai di sana nanti, kamu cari sendiri nomor kamarnya. Dan setelah ketemu, silakan kamu balas dendam dengan cara kamu sendiri. Risma? Risma? Risma, kamu di mana, Risma? Bu! Ibu!
Risma hilang, Bu. Tadi dibilang sama ibu, katanya Mila manggil-manggil dia. Terus pintunya digedor-gedor. Ibu gak bukain. Pasti Risma kabur lewat jendela, Bu. Risma, kemana lagi kamu? Ya Allah, kenapa ini selalu terjadi dengan keluarga aku? Ya Allah. Bisma! Bisma kemana? Itu kamarnya. Kamu lihat, ini foto infusnya. Kamu cabut selang infusnya. Pastikan nggak ada air lagi yang menetes dari infus itu. Setelah itu, semuanya akan aman. Anak kamu akan aman. Tapi ingat, lepas dari sini, jangan cerita sama siapapun soal apa yang terjadi sama Mila. Aku khawatir mereka akan menculik anak kamu lagi. Yaudah, sekarang kamu masuk. Mbak Risma? Kok bisa Mbak kesini sih? Mbak Risma kesini mau jenguk aku. Tapi kenapa sikapnya sangat aneh? Mbak, siapa yang kasih tahu Mbak aku ada di sini? Orang itu, dia... Tapi ingat, lepas dari sini, jangan cerita sama siapapun soal apa yang terjadi sama Mila. Aku khawatir mereka akan menculik anak kamu lagi. Mbak nggak apa-apa kan? Mbak Risma, apa Ibu sama Mas Bisma tahu kalau Mbak Risma kesini? Aku kabur dari rumah. Aku loncat jendela. Walau kondisi kejiwaannya terganggu, Mbak Risma masih sempetin jenguk aku. Dia sampai kabur dari rumah waktu dengar aku ada di sini. Kamu gak bisa tinggal sama Mila. Itu semua gara-gara Aisyah. Kamu harus menyingkirkan Aisyah sekali dan untuk selamanya. Restu. Ibu sama kakak kamu kan lagi di rumah sakit ini juga. Kalau mereka tahu ada Mbak Risma di sini, ini pasti bahaya banget. Nggak benar. Pasti bahaya kalau Arif tahu. Kita harus bawa Risma dari sini. Jangan sampai ibu dan kakak kamu tahu. Ya. Baiklah, Pak. Kalau gitu aku telepon Mas Bisma dulu. Iya. Tante, kalau boleh aku kasih saran, sebaiknya Tante ketemu dulu sama Restu. Kan Restu juga lagi ada di rumah sakit. Aku yakin Restu dan Tante itu saling menyayangi. Ikatan antara ibu dan anak itu sangat kuat loh Tante. Hanya karena pertengkaran dan ucapan kasar bukan berarti ikatan itu langsung hilang kan? Saat ini, Restu dalam pengaruh Aisyah. Dia nggak akan pernah lebih dulu nemuin Tante. Kalau Tante nggak mengusahakannya dulu, aku nggak yakin kalian akan ketemu lagi kapan.
Perempuan ini nggak ada berhentinya membuat aku takjub. Pemikirannya selalu brilian. Baik. Saya akan temui Restu. Asmara, tolong jagain ibu dulu ya. Aku mau manggil Restu. Iya, Arif. Biar ibu saja yang panggil dia. Antarkan ibu ke sana. Iya. Restu. Restu. Restu, Rahayu. Udah cepet kamu halangin dia, jangan sampai kesini. Ayo cepet. Ya. Ibu mau kemana? Ibu mau pulang. Kamu tidak antar ibu pulang dulu? Mungkin sebaiknya ibu pulang duluan aja. Tuh kan Bu, percuma. Kalau perempuan kampung itu belum ngelepasin peletnya, anak ini nggak mungkin mikirin ibu. Ya Restu, kenapa nggak sekalian aja kamu jadi budak itu perempuan? Hah? Apaan sih kamu, Mas? Kamu mencoba mengeluarkan aku dari kamar itu supaya kamu bisa mencelakai Aisyah lagi, kan? Jaga mulutmu, Restu. Terakhir kali aku ketemu dia, langsung aja ada orang mencoba untuk membunuh Aisyah. Kamu pikir aku akan biarkan dia sendirian? Hah? Kamu jangan belain dia. Kakak iparnya sendiri yang udah mencelakai ibu. Itu karena kamu sudah menculik anaknya. Sekarang semuanya udah jelas ya. Kamu udah berubah. Dan semuanya gara-gara perempuan kamu itu. Boom. Apaan kamu? Hah? Jangan ikut campur. Ini urusan aku juga. Jadi aku minta kalian berdua jangan ribut di sini. Dia adalah musuh nyata dalam hidup kamu. Mila diculik. Itu gara-gara Aisyah. Kamu gak bisa tinggal sama Mila. Itu semua gara-gara Aisyah. Mbak Risma, sembunyi di sini aja Mbak. Ayo cepat. Ya, sembunyi di situ. Kalau kamu mau, dia pulang ke rumah dan tinggal satu rumah lagi sama kamu. Kamu harus menyingkirkan Aisyah sekali dan untuk selamanya. Setelah kamu mati, aku jadi bisa tinggal bersama anakku lagi. Restu, selera kamu tuh rendah ya. Jatuh cinta sama perempuan kampung kayak dia.
Aku nggak perlu diajarin sama penculik kayak kamu. Sudah. Kalian jangan ribut terus di sini. Bikin malu ibu ribut di depan umum. Harusnya kalian gak usah datang ke sini. Arif, bawa ibu pulang sekarang. Jadi begini ya kalian. Bikin malu ibu saja di sini. Kamu membalas kasih sayang ibu dengan cara seperti ini. Padahal ibu kangen ingin bertemu sama kamu. Oh ya sudah, terima kasih. Di mana Risma? Di dalam. Aisyah! Aisyah! Suster! Suster! Astagfirullahaladzim, Aisyah kenapa? Kenapa Aisyah? Suster! Suster! Aisyah. Ya Allah. Restu. Coba. Susah. Cepat, susah. Yuk, Aisyah. Cepat, Suster. Kenapa ini bisa terlepas? Nggak tahu, suster. Begitu kita masuk keadaannya sudah seperti ini. Ayo, suster. Di mana Risma? Di mana Risma? Di mana Mbak Risma? Mereka mencelakai Aisyah, lalu mencabut selangor. Sekarang Risma pergi. Apalagi setelahnya? Aku harus cari Risma di luar. Tunggu. Ayo kita pulang. Apaan sih, Mas? Aku terus jemput Mila. Dia tuh selamat, Mas. Aku nggak bohong. Dia tuh selamat. Kamu juga harus ikut aku. Ini pasti halusinasi. Aku harus cepat bawa dia ke rumah. Bahaya kalau dibiarkan berkeliaran seperti ini. Kamu dengar aku dulu. Dengar aku dulu. Apa sih, Mas? Apa lagi? Mila ada di rumah. Oke. Ini baru aja dianterin sama laki-laki itu. Bener kan aku bilang apa? Laki-laki itu orang baik, dia tuh jujur, Mas. Ya udah, ayo cepat kita harus ketemu Mila. Ya Allah, aku sudah kehilangan anak aku. Janganlah aku sampai kehilangan istriku juga. Tolong selamatkan istriku ya Allah. Ayo kita pulang. Ayo. Mana Mila? Mana Mila? Kamu bilang kan ada Mila. Tenang dulu. Mana Mila? Mila nggak ada di sini, sayang. Tuh kan kamu tuh pembohong. Ya Allah, kamu bilang kan ada Mila di sini. Kamu tuh sama aja. Kamu tuh orang jahat. Kamu sama adik kamu tuh musuh aku, tau nggak? Lepas. Tenang dulu, dengar. Lepas, aku mau cari Mila. Maaf Risma, tapi kamu harus ke dalam. Enggak, aku nggak mau. Aku mau ketemu sama Mila, Mas. Mas, kenapa kamu ngelakuin ini, Mas? Apa kamu nggak sayang sama Mila? Apa kamu nggak pengen kalau Mila balik lagi ke rumah ini? Hah? Sekarang Mila lagi sama orang yang sangat baik. Aku ketemu sama Mila, Mas. Aku kemarin ketemu sama Mila. Aku nggak bohong. Mas, aku udah berkata jujur sama kamu, Mas. Aku benar-benar ketemu sama Mila. Ibu dengar sendiri. Bagaimana mungkin ibu bisa menjaganya? Tadi Risma mengamuk dan pergi ke rumah sakit. Risma, ini penyebabnya. Penyebabnya adalah kamu. Ibu sudah bilang berkali-kali, kamu jangan urusan sama orang-orang jahat itu. Dan kamu dengar. Orang jahat siapa maksudnya? Perempuan itu. Sakinah, ayahnya yang menyebabkan semua ini. Dan kamu bukannya menjauh, Risma. Kamu malah mendekati. Sakinah. Kamu pikir orang seperti Rahayu akan membiarkan kamu mendekati mantunya yang janda itu? Sebelum Sakinah jadi janda dan sebelum menikah dengan Amir, dia itu sahabat aku, Bu. Dan ibu juga menyukai dia, iya kan? Kenapa sekarang ibu berbicara seperti ini? Sakinah hampir saja mengorbankan nyawanya. Dia kehilangan anaknya, kehilangan ayahnya,
hanya untuk membantu kita, Bu. Ibu nggak pantas berbicara itu seperti dia. Risma, ibu tuh seorang ibu. Ibu berhak bicara. Kamu jauhlah sama Sakinah. Keluarga Rahayu tidak akan pernah diam. Pak, kita harus pergi dari sini. Tapi gimana Aisyah kan masih sakit? Kenapa sih Resto? Gak, Mbak, tempat ini udah nggak aman. Tempat ini sangat berbahaya buat kita semua. Apalagi setelah pertengkaran aku sama Arif. Setelah ibu pergi dari sini. Pasti ada sesuatu yang mereka rencanakan. Pak pikir semua ini kebetulan. Kenapa obat infusnya Aisyah bisa terhenti saat mereka ada di sekitar sini? Resto nggak ada siapa-siapa kok di sini. Kamu nggak usah khawatir ya, jangan panik. Enggak, Aisyah. Aku nggak mau ambil risiko ini. Lebih baik kita berhati-hati daripada kamu harus dalam bahaya, Aisyah. Resto bilang benar Aisyah, kita harus berhati-hati. Pak Sakinah, tolong jagain Aisyah. Aku ambil mobil sebentar ya. Iya benar. Yuk. Siapa perempuan itu? Dia yang sudah menyelamatkan Arif dari Yudi dan sekarang Arif selalu bersama dia. Kenapa dia ada di sini? Padahal Arif dan Ibu sudah pergi. Udahlah. Lebih baik aku segera ke mobil deh. Restu, kamu lihat nggak perempuan itu? Dia membuat aku seperti ini. Kurang ajar. Aku akan cari tahu siapa dia sebenarnya. Yaudah, ayo kita pulang sekarang. Ayo. Arif, sebaiknya kamu jauhi perempuan yang bernama Asmara itu. Ibu sama sekali tidak mempercayai dia. Loh, Bu. Tapi dia perempuan yang udah menyelamatkan hidup aku, Bu. Dia tidak tulus, Arif. Setiap tindakannya pasti dia perhitungkan. Dia itu pembohong. Tapi aku menyukainya, Bu. Kamu dengar apa yang ibu bilang? Dia tidak cocok buat kamu. Lalu siapa wanita cocok yang buat aku? Hah? Aku nggak pernah ngeliat wanita lain selain Sakinah, Maya, atau Aisyah. Jangan sebut-sebut nama mereka. Bagaimana bisa anakku jatuh cinta pada perempuan seperti itu? Apa dia tidak bisa memikirkan benar-benar sebelum memilih orang yang salah? Aku harus menyelidiki siapa dia. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Tapi kenapa Arif tidak bisa melihatnya? Rencana kedua kita gagal. Risma gagal membunuh Aisyah. Kenapa kamu putus asa kayak gitu? Kan kamu sendiri yang bilang, jangan menyerah, coba terus sampai berhasil. Kamu kan yang ngomong. Tapi kondisinya sekarang beda. Apanya yang beda? Bedanya cuma rumah sakit sama rumah. Itu cuma soal tempat. Selama nggak ada yang mencurigai Risma, kita bisa menjalankan rencana kita kapanpun kita mau. Tapi kalau semuanya mencurigai Risma bagaimana? Terus kalau Risma ngoceh-ngoceh tentang semua ini gimana, Mas? Adekku, Risma itu orang gila. Gila itu orang. Nggak akan ada orang yang percaya dengan ocehan dia. Dan sekarang Aisyah dibawa pulang. Artinya apa? Aisyah dan Risma tinggal di rumah yang sama. Kita bisa suruh dia bunuh Aisyah kapanpun kita mau. Ini benar-benar sempurna. Ya kan? Kamu kenapa jadi murung begitu? Ada apa lagi? Aku lagi kepikiran Rahayu. Rahayu? Ada apa dengan dia? Dia bikin aku emosi. Sepertinya sekarang ini dia lagi mencurigai aku. Siapa aku sebenarnya? Kamu gak bisa berharap dia gak mencurigai kamu.
dia itu akan selalu mencurigai apapun dan siapapun yang ada di sekitar dia. Dia tuh kayak induk macan. Dia selalu waspada dengan lingkungannya. Biarin aja dia curiga sampai akhirnya dia ketakutan sampai mati. Yang penting kita punya dua hal yang paling penting. Aisyah, Risma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Aisyah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Gimana ceritanya? Sampai kamu mau dioperasi? Ceritanya panjang sekali, Bu. Mau aku ceritain ya? Ibu berhenti. Sebaiknya kamu istirahat dulu ya. Iya, ibu benar Aisyah. Lebih baik kamu istirahat dulu di sini. Biar aku sama Rasul yang berjaga di sini. Ya udah kalau gitu, aku pamit pulang dulu ya. Sakinah jangan. Lebih baik kamu di sini aja. Tapi Sakinah, banyak orang jahat mengincar kita. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Ya sudah, sebaiknya kamu istirahat di sini aja, nemenin Aisyah. ya udah, makasih. Kenapa sikap Bu Ningrum merasa aneh ya? Kasihan sekali kamu, Risma. Sekarang kamu kehilangan anakmu. Dan di luar sana ada orang yang mau mengambil suamimu. Ibu nggak akan membiarkan perempuan itu merebut Bisma dari kamu. Tidurlah yang tenang dan segera sembuh seperti semula. Kamu harus bantu ibu menghadapi semua masalah dalam keluarga ini. Musuhku masih hidup. Dan dia berada di sini sekarang. Ya Allah, apa yang akan terjadi dengan Mila? Kalau musuhku ada di sini, aku nggak mungkin bawa Mila ke sini. Duh, gimana ini? Jam berapa ini? Pagi nih mas, aku tadi mau bangunin mas, sampai aku lihat mas lelah sekali. 7 ya? Hampir aja kesiangan. Aku masuk dulu ya. Apa yang harus aku lakukan?
Aku harus kasih tahu orang baik itu. Aku harus kasih tahu kalau musuhku sekarang ada di rumah. Aku harus minta dia menjaga Mila. Mila nggak boleh dibawa ke sini. Nggak boleh. Bu, Ibu, Bu, ini pintunya kenapa nggak dikunci? Ya Allah, tadi ibu ngantar makanan sama Risma. Aduh, ibu lupa ngunci pintunya. Tapi nggak apa-apa, Risma lagi tidur lelap. Aman kok. Risma? Risma? Risma kemana? Risma kabur, Bu. Ya Allah. Mila, musuhku ada di rumah. Enggak. Mereka nggak boleh nyulik Mila lagi. Aku harus selamatin anak aku. Aku harus selamatin. Musuh aku harus hilang. Mbak Risma! Mbak Risma! Risma? Mbak Risma! Risma? Ya Allah. Risma! Risma! Ya Allah. Mana Risma? Ya Allah. Padahal ibu belum lama ninggalin kamarnya. Kok udah kabur lagi? Mbak Risma pasti masih ada di sekitar sini. Kita harus segera menemukannya sebelum dia pergi lebih jauh lagi. Ya udah, kalau gitu kita semua berpencar aja ya. Ya, kita berpencar. Risma! Mbak Risma! 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 Mbak Risma! Mbak Risma! 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 Di mana rumah orang baik itu? Lupa. Sana. Di mana? Di mana rumahnya? Di mana? Aku harus pergi kemana? Risma! Jangan dekat. Enggak. Kamu ngapain? Kita harus pulang, Risma. Enggak, aku nggak mau pulang. Lepasin. Risma! Enggak, kamu pembohong. Risma! Mil? Ayo Risma. Mila kangen sama Cepat datang ke sini. Mila? Jemput Mila ke sini. Ibu datang sama Om ini ya. Om ini baik banget. Om ini udah tolongin Mila? Sini ya, Bu. Mil? Risma, ayo cepat masuk ke mobil. Kamu siapa? Mana orang baik itu? Udah. Mana Mila? Kamu ketemu sama anak kamu kan? Ayo cepat masuk. Risma! Risma! Cepat sekali dia hilangnya. Di mana kamu, Risma? Risma! Musuh aku. Mereka ada di rumah. Mereka mau culik Mila. Iya, aku tahu. Makanya aku larang kamu bawa dia pulang kemarin. Musuh kamu di sana. Mila aman di sini. Makasih ya. Kamu orang yang baik. Sekarang, lebih baik kamu temuin anak kamu dulu. Tapi ingat, kamu jangan bilang apa-apa sama Mila. Kamu cukup bilang sama dia kalau semuanya baik-baik aja. Oke? Kamu gak mau kan lihat anak kamu sampai ketakutan? Enggak. Mila? Ibu! Ibu! Mila mau pulang, Bu. Mila kangen sama ayah, sama nenek. Iya, Mil.
kamu pasti pulang. Tapi nanti dulu ya, karena di luar sana tuh banyak banget orang jahat yang menculik kamu. Jadi kalau kamu di sini semuanya pasti aman. Tapi Mila pengen pulang, Bu. Iya sayang, ibu janji kalau semuanya udah aman kamu pasti pulang. Ya sayang. Sabar dulu ya nak ya. Sekarang kamu ke kamar lagi ya, istirahat. Bisma, di mana? Ya udah, mendingan kita lanjutin besok aja pencariannya ya. Sekarang kita pulang. Aisyah kasihan di rumah. Takutnya dia butuh bantuan kan susah. Gimana Risma? Kamu senang ketemu anak kamu? Iya, aku seneng banget ketemu anak aku. Tapi aku nggak bisa bawa dia pulang. Soalnya di rumah itu banyak banget musuh aku. Dan caranya supaya Mila aman di rumah, orang-orang di rumah itu harus diusir. Tapi gimana caranya? Gampang. Nih. Apa itu? Kamu lihat itu? Jadi, kalau kamu buka botol ini, kamu harus hati-hati. Karena kalau sampai kena tubuh kamu bisa melepuh. Tidak ada yang selamat kalau sampai ada yang meminum cair ini. Kamu tahu maksud aku kan? Bagus. Jadi gunakan cairan itu. Aisyah, nih minum ya. Kasih Mbak Sakinah. Iya, sama-sama. Aku pengen ke toilet dulu ya. Ah, yaudah ya, yuk aku bantuin. Nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa, yuk. Ayo cepet. Pelan-pelan. Mbak tunggu di sini ya. Yaudah, bentar ya Mbak. Aku harus bicara sama Sakinah sekarang. Sakinah, Iya, Bu. Ibu mau bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Ibu mohon, jauhilah keluarga kami. Maksud Ibu? Kamu tahu kan? Kamu tahu persoalan di keluarga kami. Dan kamu jangan menambah beban baru lagi untuk keluarga kami. Ibu mohon. Ibu mohon kamu mengerti. Ibu tahu hubungan kamu dengan Bisma. Pasti kamu masih mencintai Bisma kan? Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin kamu bersatu lagi dengan Bisma. Iya, Bu, tapi aku nggak ada maksud buat deketin Mas Bisma. Ibu tahu. Ibu seorang ibu. Ibu bisa merasakan. Ibu bisa lihat gelagat kalian. Dan kamu seorang janda. Seorang janda dari keluarga terpandang. Gak mungkin kamu bersatu dengan keluarga miskin seperti kami. Aku mohon, tinggalkan keluarga kami. Tinggalkan Bisma. Iya, Bu. Tapi bukan maksud aku untuk mendekati Mas Bisma, Bu. Apapun niat kamu lakukan dengan yang benar. Bisma adalah anak baik. Gak mungkin dia berkata macam-macam sama kamu. Tapi kamu harus tahu kalau itu salah. Ya Allah, hatiku benar-benar sakit. Kenapa Bu Ningrum bicara seperti itu? Seolah-olah aku yang melakukan semua ini untuk mendapatkan perhatian Mas Bisma. Kalau itu maunya Ibu, aku akan lakukan. Sebaiknya aku nggak di sini.
permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakinah, tunggu. Kenapa kamu menangis? Nggak apa-apa, Mas. Nggak mungkin nggak apa-apa. Pasti ada sesuatu. Aku mau pergi. Tolong jangan halangi aku pergi. Yang ada aku cuma bawa masalah dimanapun aku berada. Maafin aku. Sakinah, tunggu. Apa karena perkataan ibu aku? Aku mau pergi. Sakinah. Enggak. Tolong kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi sekarang, maka hubungan kita akan nggak jelas, berputar-putar terus. Kau bukanlah untukku, meski ku tahu. Apa artinya aku buat kamu? Sakinah, jujur aku nggak tahu saat ini. Bahkan aku nggak tahu hubungan kita namanya apa. Tapi yang aku tahu, kamu orangnya baik, kamu tulus, kamu nggak bersalah. Bahkan kamu punya banyak masalah sama seperti aku. Makanya kita sekarang saling bantu. Dirimu kini telah bersama. Kamu ikut aku ya. Aku nggak mau orang lain di luar sana berpikir tentang hubungan kita yang macam-macam. Apalagi ibu aku. Kini ku sadari rasa ini tak mungkin dapat terwujud dalam kisah kasih kita. Kini ku mengerti tulus cinta ini. Risma, kamu ngerti kan apa yang aku katakan tadi? Ngerti. Kamu hati-hati ya. Nah, sekarang kamu masuk dari pintu belakang dan gunakan botol ini. Ngerti kamu? Singkirkan musuh itu. Dan aku akan membawa pulang Mila untuk kamu. Bu, Mbak Sakinah mana? Sakinah pulang dulu. Mungkin masih ada urusan di rumahnya. Kamu istirahat dulu ya. Ibu ambil obat untuk kamu. Makasih ya, Bu. Mbak Risma mau ngapain? Kamu adalah musuhku. Kamu harus pergi dari sini. Karena cuma itu caranya supaya anak aku bisa kembali ke sini. Mbak, jangan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Risma, apa yang kamu lakukan? Itu pasti suara jeritan Aisyah. Iya, itu pasti suara dia. Sekarang pasti wajah kamu sudah hancur, Aisyah.
Rencanaku berjalan dengan baik. Sekarang, rasakan Aisyah. Tamat riwayat kamu. Mbak, jangan, Mbak. Mbak, kenapa kayak gini, Mbak? Kamu musuh aku. Kamu harus pergi dari sini. Isma, tenang sayang. Jangan. Musuh aku. Karena kamu, anak aku nggak kembali. Karena kamu, anak aku pergi dari sini. Kamu kebohong. Lepaskan botol ini. Lepaskan botol ini. Isma. Tenang. Dia harus pergi. Mas Bisma, sebaiknya Mas Bisma bawa Mbak Risma keluar. Cepat. Enggak, jangan. Dia harus pergi dari sini. Aisyah, tolong bawa Mbak Sakinah ke kamar mandi. Tolong bilas lukanya dengan air yang dingin, yang banyak ya. Air keras. Siapa yang melakukan ini? Ini perbuatan yang licik dan pengecut. Lepasin aku. Lepas. Aku harus ngabisin dia. Aku harus ngusir dia dari sini supaya anak aku bisa pulang ke sini. Lepas. Risma, tenang dulu, tenang Risma. Enggak, aku gak bisa tenang. Dia musuh aku, Mas. Lepasin aku mohon. Lepasin aku. Kenapa kamu lakukan ini, Risma? Aisyah adalah adikmu. Kenapa kamu berpikir Aisyah itu musuh kamu? Ya Allah, istighfar nak, istighfar. Dia udah nyakitin anak aku. Dia udah nyulik anak aku. Aku harus usir dia. Kenapa sih kalian tuh, kenapa? Kenapa kalian gak kasihan sama aku? Aku cuma pengen anak aku kembali. Aku cuma mau hilang. Aku cuma bawa anak aku. Lepasin aku mau pergi dari sini. Lepasin. Tenang aja. Ayo, Gak mau, kamu aku istirahat gak dulu mau. ya. Istirahat dulu. Mas, tolong dong, Mas. Aku gak mau, Mas. Lepasin, Mas. Tolong lepasin aku. Buka pintunya. Buka, aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar. Aku harus ngusir musuh aku. Aku harus ngusir dia supaya anak aku bisa kembali lagi ke rumah ini. Tolong. Ya Allah, kenapa Risma menuduh Aisyah sebagai musuhnya ya? Sepertinya ada orang yang memanfaatkan Risma. Memanfaatkan kondisinya seperti ini untuk melakukan hal itu. Untung aja ada Sakinah. Dia mencegah semua itu terjadi. Aku nggak bisa membayangkan kalau misalnya air keras itu menyentuh muka Aisyah. Ya Allah, aku baru saja mengusir Sakinah. Dan sekarang dia justru yang menyelamatkan anakku. Aku harus usir orang itu dari sini. Siapa orang itu? Siapa yang sudah berani memanfaatkan Risma? Aku tahu orangnya dia. Pasti dia. Siapa, Mas? Buka pintunya, aku harus cari anak aku. Aku harus cari Mila, tolong buka pintunya. Arif! Keluar kamu! Arif! Sang pengecut! Kalau berani keluar! Bisma, ngapain
Ngapain dia teriak-teriak di halaman rumahku? Oh, dia mau bikin gara-gara lagi. Biar aku aja yang menanganinya, Bu. Ibu nggak usah mengotori tangan Ibu. Arif! Kamu keluar sekarang! Atau? Atau apa? Isma? Hah? Atau apa? Berani juga kamu keluar ya? Seenggaknya masih ada watak laki-laki dalam diri kamu. Jangan banyak ngomong, mau apa? Hah? Apa ngomong? Berani sekali kamu ya. Memanfaatkan wanita yang sedang terganggu mentalnya. Memangnya kamu udah gak punya cara lain? Hah? Hanya cara memalukan seperti ini? Wisma, ngomong apa kamu, ha? Jangan ngomong sembarangan di sini. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu memanfaatkan Risma untuk menyakiti Aisyah, ya kan? Arif memanfaatkan Risma. Apa benar? Ini sangat memalukan. Jaga mulutmu, Bisma. Aku nggak perlu manfaatkan perempuan, apalagi perempuan gila seperti istrimu untuk keperluanku. Mas Arif benar. Dia nggak mungkin memanfaatkan Mbak Risma. Aku yakin, bukan dia pelakunya. Aku harus menghentikan mereka. Sudah. Minggir kamu. Jangan. Mas Bisma sabar. Mas Bisma sabar, minggir. Restu, minggir kamu. Atau kamu ku ajar juga, Restu. Hah? Arif, cukup!